Hai guys, kembali lagi dengan Joseph di sini. Kali ini kita akan review perbandingan dua buah smartphone dari Samsung Galaxy M34 5G versus Infinix Zero 30 5G. Seperti apa perbandingannya? Pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, juga jangan lupa follow sosial media review kita ya guys. Jadi mari kita review perbandingan dua buah smartphone ini. Aspek pertama yang akan kita bandingkan ada sisi performance-nya, di mana kedua buah smartphone sama-sama menggunakan chipset yang berbeda, di mana Samsung menggunakan Exynos 1280 kombinasi RAM 8GB dan storage 128GB, sedangkan di Infinix menggunakan RAM 12GB, juga prosesor MediaTek Dimensity 8050, dan storage 256GB. Jadi dari sini performance-nya itu sudah kelihatan secara benchmark kita bandingkan. Geekbench, kalian bisa lihat skornya di layar kalian, itu Infinix lebih unggul. Kemudian kita coba menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test juga sama, Infinix lebih unggul. PC Mark juga plus minus, kalian bisa lihat skornya juga di layar kalian. Kemudian untuk gaming juga kita bandingkan game Mobile Legends, kalian bisa lihat untuk rata-rata FPS-nya. Kemudian kita coba menggunakan Genshin Impact, juga kalian bisa lihat untuk perbandingan rata-rata FPS-nya. Overall, untuk segmen performance, itu pemenangnya jelas di Infinix Zero 30 5G ya guys. Kemudian, aspek berikutnya yang kita bandingkan dari sisi kameranya. Di sini lagi-lagi Infinix itu memberikan paket komplit, lebih komplit daripada yang punya Samsung tawarkan. Di mana Infinix itu untuk kamera depan maupun kamera belakangnya sama-sama bisa merekam hingga resolusi 4K 60 fps. Bahkan kamera ultrawide-nya bisa merekam hingga juga 4K. Ini sangat langka guys. Hampir nggak ada malahan. HP lain yang di rentang harga 4 jutaan itu bisa punya fitur kamera seperti itu. Sedangkan Samsung untuk kamera belakangnya itu bisa 4K kamera utamanya, kamera ultrawide maupun kamera selfie-nya itu hanya bisa Full HD 30 fps. Itu memang cukup terasa bedanya. Tapi kalian bisa lihat untuk sampel foto dan videonya setelah ini. Cuma kalau dari kesimpulan yang kita bisa simpulkan saat ini sejauh ini, overall, secara gambar itu menurut kita lebih enakan dilihat di punyanya Infinix Zero 30 5G. Tapi memang untuk mikrofon memang Samsung lebih bagus kalau menurut kita ya. Tapi kalian bisa dengarkan sendiri untuk perbandingannya setelah ini guys. Oke guys, kali ini kita memperbandingkan dua buah kamera depan antara Infinix Zero 30 5G versus Samsung Galaxy M34 5G. Di sini kita bisa lihat untuk skin tone kita di Infinix ini memang dia lebih putih ya guys. Kalau sedangkan di Samsung itu lebih natural, warnanya lebih mirip aslinya dibandingkan di Infinix Zero 30 5G. Dan di sini kalau kita lihat secara resolusi sebenarnya untuk kamera depan di Infinix lebih unggul, bisa 4K 60 ya untuk kamera depannya, sedangkan di Samsung maksimal 1080p 30 fps. Cuma perbandingan ini kita bandingkan dengan mengaktifkan video enhancement-nya dari Infinix ya, jadi maksimal juga 1080p. Jadi kita bandingkan sama-sama 1080p. Cuma di Infinix ini ada AI autofocus ya. Kalau kita bisa lihat di sini untuk kualitas gambar ya, untuk kualitas warna. Di sini kalau kita hadapkan langit seperti ini, kena backlight seperti ini, memang lebih akuratan di warnanya Infinix dibandingkan Samsung ya guys. Untuk langitnya ya guys, untuk warna awannya itu lebih bagusan di Infinix ya. Tapi untuk skin tone lebih bagusan di Samsung sih, karena lebih mendekati realnya, meskipun memang nggak, agak sedikit warm juga, tapi overall masih lebih naturalan di Samsung untuk skin tone ya. Tapi ya sekali lagi, ini ada perbandingannya. Gimana menurut kalian, apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis komentar ya guys. Oke guys, kali ini kita melakukan perbandingan untuk kamera belakang dari kedua buah smartphone antara Infinix Zero 30 5G versus Samsung Galaxy M34 5G. Kalau kita bandingkan di sini secara kualitas gambar, sebenarnya keduanya kita rekam di resolusi 4K ya guys, 4K 30 fps. Cuma di sini kita bisa lihat kayaknya lebih stabilan di Samsung ya guys untuk 4K-nya ya guys. Kita pegang handheld dua-duanya dan kita pakai buat jalan seperti ini aja, kayaknya lebih shaky di Infinix. Kayaknya Infinix kalau 1080p-nya masih oke, tapi kalau 4K ini memang agak shaky ya guys. Jadi memang saran saya sih pakai gimbal aja. Tapi kalau dari sisi warna, kalau di Samsung sih langitnya di boost banget, warnanya lebih ke biru dari aslinya ya guys. Tapi gimana mungkin? Silakan tulis di komentar mengenai perbandingan kedua buah kamera belakang dari kedua buah smartphone. Oke guys, kali ini telah memperbandingkan kedua buah kamera ultrawide dari kedua buah smartphone. Di sini lagi-lagi sebenarnya Infinix sebenarnya bisa merekam hingga resolusi 4K 30 fps. Tapi di sini kalau Samsung masih 1080p 30 fps. Di sini kita bisa lihat untuk kualitas gambarnya. Ini jelas kualitas ultrawide-nya Infinix sih lebih unggul sih guys daripada Samsung, lebih wide ya.
lebih ultra wide, dan di sini juga warnanya juga lebih akurat, lebih mendekatin ya kalau langitnya sih mendekatin real ya, tapi kalau untuk bangunannya beda sih kayaknya. Di Infinix nggak terlalu di boost, tapi kalau di Samsung ini di boost banget ya warnanya. Tapi gimana menurut kalian? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar mengenai perbandingan kedua buah kamera ultrawide dari kedua buah smartphone ini guys. Silakan. Kemudian untuk kualitas layarnya sendiri ternyata lebih bagus di Samsung Galaxy M34 5G dari sisi warna karena sudah support HDR10, dan di sini meskipun Infinix sudah support HDR10 tapi kalau kita lihat di sini untuk kualitas warnanya itu lebih cakepan di Samsung ya guys, lebih keluar ya warnanya dibandingin Infinix. Nah, ini mungkin memang karena Samsung yang membuat panel AMOLED, Super AMOLED ya guys. Jadi ini memang kualitasnya memang bagus ya punya Samsung. Kemudian sektor speaker, kualitas dual speaker di Infinix Zero 30 5G itu lebih unggul daripada single speaker di Samsung Galaxy M34 5G. Kalian bisa dengarkan sampel audio perbandingannya setelah ini ya guys. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Kemudian untuk baterai sendiri ini jelas Samsung Galaxy M34 jauh lebih unggul daripada Infinix Zero 30 5G ya guys. 6000 mAh-nya itu memang benar-benar awet ya guys. Kemudian dari sisi charging, Infinix lebih unggul guys, 68 watt versus 25 watt. Sudah jelas 45 menit versus 1 jam, sekitar 1 jam 20 menit, itu bedanya cukup signifikan ya guys. Kemudian dari sisi desain, menurut kita Infinix Zero 30 5G lebih terasa premiumnya dengan layar curve, pakai punch hole, itu memberikan kesan yang bagus banget dan mewah banget untuk kelas harganya guys. Kemudian dari sisi support virtual background zoom, di sini memang lagi-lagi Infinix Zero 30 5G lebih unggul karena dia sudah support virtual background zoom, sedangkan Samsung tidak support. Ini karena keterbatasan dari chipsetnya Exynos 1280 ya guys. Kemudian ketersediaan slot micro SD di sini memang hanya di Samsung guys. Samsung punya slot micro SD, sedangkan di Infinix tidak punya slot micro SD. Ya, ini plus minusnya guys. Kemudian storage internal yang disediakan oleh HP ini, di mana Samsung 128GB sedangkan Infinix 256GB. Jadi jelas ya, pemandangannya di Infinix Zero 30 5G yang sudah memberikan 256GB storage yang lebih besar ya guys. Kemudian dari sisi software, di sini pemandangannya di Samsung Galaxy M34 5G, di mana dia memberikan jaminan update software 4 kali update OS dan 5 tahun security. Sedangkan di Infinix Zero 30 5G itu diberikan hanya 2 tahun doang jaminan update softwarenya, yang dimana itu 1 kali update OS dan 2 tahun security. Ya, itu dia tadi ya perbandingan kedua buah smartphone ini. Silahkan tulis kolom komentar mengenai perbandingan kedua buah smartphone ini.
Overall memang perbandingannya di Infinix Zero 30 5G ya guys. Tapi itu menurut kita ya guys. Tapi sekali lagi bisa jadi perbedaan pendapat kalian, tidak masalah. Silakan tulis kolom komentar. Dan jangan lupa like video kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.